Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Rama Badawi, kelas 9C. Saya ingin pembukaan tentang warung. Warung is a place to shop for basic needs. Almost everyone was ever been to a warung. Where you live, three must be a shop to stills usually provide basic needs or groceries. Still have never had a train because still are really needed by the company. Warungs are also almonds. The same as mini market, but the prices are cheaper and the quality is quite good. The profit from the style business is quite profitable. Seeing these conditions can make an opportunity for those of you who want to open a style business. In this video, I will interview one of the warung owners. This video was modeled to be a reference for those of you who want to open a shop business. Please enjoy the video. Anda menjelaskan bagaimana biasanya harimu sebagai pedagang. Biasanya sih saya selaku pedagang biasanya tuh saya membuka warung itu sekitar pukul 6 atau 7 pagi. Jadi biasanya di awal mulanya itu saya kan menyapu halaman warung dulu. Ketika udah bersih baru saya membuka warung saya. Nah, habis itu saya membereskan warung saya ini kayak belanjanya yang di dalam saya keluarin gitu loh, agar menarik seseorang untuk membeli barang saya, ya kan. Nah, lalu abis itu misalnya setelah saya mengeluarkan dagangan saya membereskan warung saya yang di dalam, kayak apakah ada yang kurang rapi apa gimana, saya tata ulang, ya kan. Nah, biasanya abis itu misalnya saya bisa tinggal masak, ya kan. Nah, lalu setelah saya masak baru saya balik lagi ke warung. Nah, abis itu biasanya nih kalau enggak saya tuh melakukan ini saya lihat nih, kan saya sambil beres warung tuh pasti ada nih barang yang kurang atau habis. Biasanya saya mencatat nanti, lalu saya akan membeli ke agen untuk merestock kembali barang agar warung saya tetap selalu ada stoknya barang yang kosong kayak gitu. Nah, lalu ya udah saya nungguin warung seperti biasanya, dan biasanya saya itu tutup sekitar pukul 10 sampai pukul 11 malam. Bagaimana Anda memutuskan aset mana yang akan diperdagangkan, dengan kapan waktu yang tepat untuk memasuki atau keluar dari perdagangan? Biasanya sih gini, saya lihat biasanya saya coba-coba dulu. Misalnya saya membeli suatu barang, misalnya itu barang A. Nah, saya misalnya barang A itu barang yang berupa rencengan. Saya biasanya mencoba dulu misalnya dari satu renceng barang itu. Kalau misalnya dari rencengan barang tersebut laku habis dan laku cepat, biasanya saya akan merestock kembali barang tersebut. Tapi kalau misalnya saya dalam melakukan hal percobaan tersebut barang itu saya merasa kurang laku, biasanya saya tidak akan merestock kembali barang tersebut. Apa saran yang akan Anda berikan kepada seseorang yang baru memulai dalam perdagangan? Untuk saya sih, kalau bagi seseorang untuk melakukan mulai untuk berdagang atau melakukan perdagangan, pertama-tama itu kalian itu harus melihat tempat lokasinya tersebut strategis gak untuk kalian berjualan kayak gitu. Lalu setelah kalian tahu lokasi tersebut, baru kalian menentukan mau jualan apa nih, ya kan. Di situ biasanya apa sih yang buat laku di daerah tersebut. Nah, baru kayak gitu, baru di situ saya akan memulai berjualan kayak gitu sih. Bagaimana Anda tetap terkini dengan tren pasar dan berita yang mungkin Anda memengaruhi perdagangan? Inspirasi Anda menjadi pedagang. Jadi inspirasi saya itu menjadi pedagang itu sebenarnya sih karena kan saya waktu itu berhenti bekerja, ya kan. Nah, jadinya untuk membantu perekonomian keluarga, jadi saya membuka usaha warung ini. Nah, kayak gitulah makanya saya membuka usaha warung. Oh gitu. Berapa lama Anda sudah berkecimpung dalam bisnis perdagangan? Sebenarnya sih saya agak-agak lupa ya, tapi seingat saya itu saya membuka usaha warung ini itu tuh dari tahun 2008. Jadi udah sekitar 15 tahun yang lalu lah. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi sebagai pedagang? Ya kan gini sih, sebenarnya
tantangannya mungkin sama aja ya dengan warung yang lainnya. Jadi itu kan kayak di sini kan pasti jarak warung satu dengan warung lainnya itu kan berdekatan. Hal itu kayak menjadi tantangan tersendiri. Gimana sih kita sebagai pedagang itu dapat bersaing dengan pedagang lainnya. Terus, dapatkah Anda menjelaskan bagaimana biasanya harimu sebagai pedagang? Apa bisa diulangi? Apa saran yang Anda berikan kepada seseorang yang baru memulai dalam perdagangan? Skip dulu Gun. Tantangan terbesar yang Anda hadapi sebagai pedagang. Sebenarnya sih tantangan terbesar itu kan kayak dari dimulai barang yang kurang laku, terus jarak yang berdekatannya antara warung satu dan warung lainnya. Jadi kayak membuat kita tuh gimana sih caranya supaya warung kita itu dapat diminati dan dapat bersaing dengan warung satu dengan warung yang lainnya. Nah, dapatkah Anda menjelaskan bagaimana biasanya harimu sebagai pedagang? Biasanya sih gini, biasanya saya itu buka warung tuh dari pukul 6 atau enggak 7 pagi. Nah, habis itu biasanya kayak saya menyapu halaman warung, mengeluarkan barang-barang warung, ya kan kayak barang belanjaan. Terus habis itu kalau misalnya warung misalnya ntar ada yang liatin deh. Ya Allah. That's all the video this time. Hopefully it can be a reference for you. Hopefully the knowledge conveyed can be put into print. Sorry, 3 wrong words. Thank you for watching.